Markas KKP Papua digerebek TNI Polri. Ada temuan bendera hingga senjata api berbahan kayu. Markas kelompok kriminal bersenjata Papua berhasil digerebek TNI Polri. Tim yang tergabung dalam tim gabungan Satgas Operasi Damai Kartens dan Polres Kepulauan Yapen menggerebek markas KKP di wilayah Kepulauan Yapen di Kampung Ambridu, Distrik Kasiwo. PLH Wakil Operasi Damai Kartens Joko Sulistyo mengatakan penggerebekan markas KKP di Kampung Ambridu adalah penindakan dan penegakan hukum terhadap KKP Papua. Usai penggerebekan, tim TNI Polri menemukan beberapa barang bukti berupa senjata api hingga bendera bintang kejora. Tepatnya yakni satu buah senjata api rakitan berbahan kayu menyerupai pistol, satu buah pistol korek api merek P, satu buah rompi warna loreng, bendera bintang kejora berukuran 25 cm x 15 cm dan lainnya. Jadi penggerebekan markas KKP kami berhasil menemukan dan menyita senjata api rakitan dan puluhan barang bukti lainnya, tutur Kombes Pol Joko Sulistyo. Kini barang bukti telah disita dan diserahkan kepada penyidik Polres Kepulauan Yapen. Kombes Pol Joko Sulistyo menyebutkan operasi ini dilakukan lantaran KKP Papua telah melakukan tindakan kriminal dengan membakar alat berat X Factor dan mengibarkan bendera bintang kejora pada 29 Mei. Pihaknya juga menyampaikan dalam penggerebekan tak ada warga yang diamankan. Sementara terkait situasi di Kepulauan Yapen disebut aman terkendali sesuai penggeledahan atau penggerebekan. Hingga saat ini personel gabungan Satgas Operasi Damai Kartens dan Polres Kepulauan Yapen masih terus meningkatkan patroli guna mencegah timbulnya gangguan-gangguan dari KKP yang dapat berdampak kepada aktivitas masyarakat. Dua anggota kelompok kriminal bersenjata Papua berhasil dibekuk oleh Satgas Damai Kartens. Dilaporkan dua anggota KKP Papua tersebut adalah DPO pelaku pembunuhan warga sipil, termasuk pembunuhan warga sipil pendeta di antara di Nongoloid, Papua Pegunungan pada Juli. Penangkapan dua anggota KKP setelah sebelumnya terjadi kontak tembak dengan aparat Satgas Damai Kartens. Tim gabungan mendapatkan serangan dari KKP saat melakukan patroli. Salah satu serangan bersenjata dilakukan oleh pecatan prajurit TNI yang kini bergabung dengan KKP Papua. Diketahui tim berhasil menangkap dua anggota KKP berinisial MK dan juga TK. Kombes Faisal Ramadhani, Kop Satgas Damai Kartens memberikan klarifikasi terkait penangkapan tersebut. Kontak tembak sempat mewarnai di Kampung Nongoloid, Duga, Papua. KKP di bawah pimpinan Egyanus Kogoya dan Yotam Bugiangge melancarkan teror di wilayah itu. Mereka menyerang petugas keamanan yang tengah berpatroli. Akibatnya warga pun terpaksa harus dievakuasi dan diamankan ke distrik Kenyam, ibu kota Papua atau ibu kota Kabupaten Duga, Papua. Ada 156 warga Nongoloid mengamankan diri ke Kenyam. Mereka sementara dikampung di Gereja Siloam. AKBP Rio Alexander Penelawan menyebutkan KKP Papua meminta uang ke warga dengan memaksa. Mereka menodong senjata dan langsung memasukkan ke hunian warga. Mereka sempat masuk ke toko terus todong senjata untuk minta uang, kata Rio. Gerebek markas KKP Papua Kepulauan Yapen, polisi sita sen pirakitan. Aparat gabungan Satgas Operasi Damai Kartens dan Polres Kepulauan Yapen berhasil menggerebek markas kelompok kriminal bersenjata wilayah Kepulauan Yapen di Kampung Ambaidiru, Distrik Kosiwo. Dalam penggerebekan ini, aparat menyita satu buah senjata api rakitan berbahan kayu menyerupai pistol dan satu buah pistol korek api merek P, juga satu buah rompi warna loreng beserta puluhan barang bukti lainnya termasuk bendera bintang kejora. PLH Wakil Operasi Damai Kartens Kombes Pol Joko Sulistyo saat diwawancarai mengatakan penggerebekan markas KKP di Kampung Ambridu, Distrik Kosiwo ini dalam rangka penindakan dan penegakan hukum terhadap kelompok kriminal bersenjata yang mana diketahui beberapa waktu lalu telah melakukan tindakan kriminal dengan membakar alat berat dan mengibarkan bendera bintang kejora pada 29 Mei lalu di Kabupaten Kampung Woda, Distrik Rainbawi, Kabupaten Kepulauan Yapen. Penggerebekan markas KKP di Kampung Ambridu, Distrik Kosiwo ini, kami berhasil menemukan dan menyita senjata api rakitan dan puluhan barang bukti lainnya, tutur Kombes Pol Joko Sulistyo pada Sabtu 17 Juli. Dalam penggerebekan tersebut tidak ada warga yang diamankan dan untuk barang bukti yang telah disita sudah diserahkan kepada penyidik Polres Kepulauan Yapen. Dalam hal ini, Satuan Reskrim untuk dilakukan penyelidikan dan pemeriksaan selanjutnya. Ditambahkannya situasi keamanan di Kabupaten Kepulauan Yapen secara umum aman dan kondusif. Namun aparat keamanan dalam Satgas ini, Operasi Damai Kartens dan Polres Kepulauan Yapen masih terus meningkatkan patroli guna mencegah timbulnya gangguan-gangguan dari KKP yang dapat berdampak pada aktivitas masyarakat di Kabupaten Kepulauan Yapen. Aksi pasukan Katak Kormada 3 menyusup ke jantung pertahanan lawan di Pulau Senapan, Papua. Satuan Komando Pasukan Kata Kormada 3 sebagai salah satu pasukan khusus TNI Angkatan Laut menggelar Naval Special Warfare atau latihan peperangan laut khusus di Mako Kormada 3 dan dilanjutkan dengan manuver lapangan di Pulau Yevdorf, Pulau Senapan, Pulau Yevma, dan sekitar perairan Sorong, Papua Barat. Latihan peperangan laut khusus yang berlangsung sejak tanggal 5 sampai 15 Juni 2023 bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme dan kemampuan kualifikasi para personel Satuan Komando Pasukan Katak Kormada 3 dalam mengantisipasi berbagai ancaman yang bisa datang kapanpun dari mana saja. Operasi peperangan laut khusus adalah latihan penyusupan ke jantung pertahanan lawan untuk melakukan sabotase dan asasin, sehingga diskenariokan mereka merupakan sasaran radar pantai.
Pasukan khusus sarang komunikasi musuh yang dapat mempengaruhi tugas pokok Satkopaska Kormada 3, Komandan Pakopaska Kormada 3 Letkol Laut Robinson H. Edwairi mengatakan, latihan melibatkan prajurit Satkopaska Kormada 3 ini memiliki arti penting karena sebagai pelaku berkesempatan untuk melatih kemampuan baik secara taktis maupun teknis dengan metode latihan menyampaikan teori maupun praktek lapangan. Adapun materi latihan ini diantara lain adalah land range navigation, infiltrasi bawah air, perimeter pantai, taktik satuan kecil association dan demolisi, kata Komandan Satkopaska Kormada 3 Letkol Laut P. Robinson Edwiri dalam keterangan resminya. Sementara itu, Panglima Koarmada 3 Laksamana Muda TNI Rahmat Jayadi mengungkapkan bahwa latihan-latihan dilaksanakan oleh prajurit Koarmada 3 ini merupakan upaya untuk meningkatkan kemampuan sumber daya manusia TNI AL yang unggul dan juga profesional sesuai dengan program prioritas Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali. Latihan ini juga meningkatkan kesiapan dan kesiagaan Kopaska sebagai pasukan khusus agar memiliki daya gerak dan gaya tempur yang tinggi, ujar Pangkormada 3 Laksda TNI Rahmat Jayadi. Polisi fokuskan pencarian pilot Susi Air di Sandra KKP Papua Keduga. Kasatgas Damai Kartens Kombes Faisal Ramadhani menyatakan pencarian terhadap pilot Susi Air Kapten Philip Martin yang disandra oleh kelompok kriminal bersenjata Papua masih terus dilakukan. Kini, tim memusatkan penelusuran di sekitar wilayah Kabupaten Duga Papua Pegunungan. Tim Satgas Damai Kartens bersama satuan lainnya terus berupaya untuk membebaskan sandra yang ditawarkan KKP Papua, pimpinan Egyanus Kogoya, tutur Faisal kepada wartawan. Faisal menyebutkan tidak mudah melakukan pencarian di wilayah tersebut lantaran kondisi alam yang berada di ketinggian 3.000 meter di atas permukaan laut sehingga menyulitkan anggota saat bergerak. Namun begitu, petugas tetap berupaya untuk membebaskan pilot tersebut dalam keadaan selamat. Anggota terus bergerak mendekati lokasi-lokasi yang diduga menjadi tempat disembunyikan atau disembunyikannya pilot-pilot, jelas dia. Sebelumnya, tokoh agama Pendeta Beni Giai mengatakan akan membantu upaya pembebasan pilot Susi Air agar korban bisa